Wah, ngebahas apa lagi ya? Ngomong sama siapa lagi ya? Oh, gue mendengar sesuatu Gimana nih tadi dari depan nih. motor yang jatuh? Oh, jadi motor yang jatuh itu Oh, ya udah, gue panggil aja mereka sini. ke tandas 2. Wih, gimana nih? Lu nggak tahu? ada studio di kantor Gras. Oh iya. Lu pada nggak tahu? Dia ketawa sama Ustaz. Halo Gras Team. Untuk podcast kali ini saya membawa dua tamu yang diundang yang saya ambil tadi. Ya, silakan perkenalkan diri. Saya Iqbal. Lihat sono. Lihat sono kan gasnya di sono. Ayo kenalin diri. Kamera. Halo, saya dari SDN 01 gitu. Kenalin diri dulu dong, ke siapa? Oke, saya Iqbal. Dia biasa dipanggil Iqbal juga di sini dan saya belum menikah dan biasanya saya di depan dipanggil Iqbal, di belakang juga dipanggil Iqbal dan di sini saya sebagai tukang cuci. Ya, lanjut. Ya, nama saya Fendi. Di sini biasanya dipanggil Apeng. Ya, kebetulan saya masih jomblo ya, kalau mau diam-diam saya aja. Kira-kira ada yang mau nggak? Oh, bentukan saya begini ya. Bentukan yang begini mau nggak? Kira-kira ada yang mau nggak? Jadi ajang cari jodoh. Ini dua model yang ada di depan. Dua model ada yang di depan nih, yang biasa masuk short di YouTube, yang viral-viral nih mereka nih. Dan di Reels Instagram ya biasanya ya. Nih, kalian saya undang di sini karena saya mendengar bisik-bisik dari tuyul saya yang ada di depan masuk ke sini. Saya dengar masuk nih. Kalian tuh membicarakan apa sih di depan tadi? Itu lagi ngebahas. Itu baca. Oh. Baca. Coba baca ayo. Ya. Apa? Tadi bisik-bisik apa tuh di depan? Nih bener dibaca. Tadi baca. Kaget bingung sih beneran. Enggak pasti naon. Apaan? Baca apaan? Ya, Di depan. Masalah cuci gosok-gosok di depan. ya masalah Ada? cuci gosok Masalah apaan lagi? Ada masalah apaan lagi? sama Keluh kesah jadi tukang cuci. Ya, benar. Kebanyakan keluhnya. Iya, banyak keluhnya. Kebanyakan keluhnya, keluh kesahnya. Masa sih? Terus ada apa lagi di depan? Masalah apa lagi? Komplain sih, komplain. Ada banyak. Ya, adalah beberapa. Itu kan baca tuh. Wah, ada banyak banget, Oh, Pak. iya. Gitu udah baca. Baca dong. Udah diingat tuh sama tim sosmed. Wah, ada banyak banget, Pak gitu. Ya, untuk teman-teman semua, Gras Team semua, jadi saya mengundang Kang Cuci yang ada di depan ini, di Gras depan, untuk mendengarkan pendapat tentang keluh kesah mereka menjadi Kang Cuci. Untuk podcast kali ini kita akan bahas itu ya Gras Team. Jangan tinggalin video ini, tetap subscribe dan apaan sih? like, comment, dan subscribe ya di video ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pencucian yang ada di depan. Keluh kesahnya seperti apa? Wah, ada banyak. Nah, dulu itu. Lu belum buka tuh nomor 1 tuh. Tadi podcast. Kacau. Kacau. Udah mau ngeluarin unek-unek aja dia. Saking udah lama ya. Dia Kang Cuci. Astagfirullahaladzim. Wah, gini, kalian kan dulunya pernah nyuci konvensional ya? Apa? Cuci baju atau cuci apa? Cuci gosok. Cuci gosok atau ya cuci rondi kiloan atau apa? Cuci motor. Cuci motor. Cuci motor. Yang di mana? Saya biasa nyuci motor di rumah sendiri. Oh, di kerja pernah kerja. Saking hobinya sama nyuci motor, saya kerja di bagian cuci motor juga. Oh, gitu. Jadi hobi juga. Terus Fendi
Ya sama sering nyuci motor juga di rumah. Terus? Ya, cuman sama sih langsung kerja juga jadi tukang cuci. Wah, mungkin kalau di rumahnya kerjanya yang lebih bagus daripada cuci motor terus mungkin lu bisa kan dua-duanya hobi nyuci di rumah nih. Terus lu jadi kerjanya jadi nyarinya cuci motor kayak gitu atau gimana? Ya jadi di hobi nyuci motor. Jadi hobi itu mulai dari hobi kita jadikan penghasilan. So kalau hobi masak lu jadi koki gitu. Ya bisa ikut master chef. Oke gitu. Jadi gini, kalian kan udah punya pengalaman nih cuci gosok. Nah di kerjaan yang dulu perbedaannya sama cuci tanpa sentuh itu kayak gimana yang kalian rasain? Kalau di cuci gosok itu kita tuh Deketin lagi mic-nya. Ya udah. Deketin lagi. Deketin lagi ke mic-nya. Kalau enggak yang kencang ngomongnya. Kalau dicuci gosok itu kan harus ini dulu ya Pak, waktunya itu agak lama dan sela-selanya juga itu susah untuk dijangkau kalau digosok itu. Dan kalau keseringan digosok itu sabunnya juga kan nggak tahu sabun apa ya, dan itu juga bisa ngerusak tangan juga. Oh gitu. Kalau sabun yang lain yang biasa dipakai kamar mandi gimana? Ngerusak tangan nggak? Itu ngehalusin Dibolongin juga sabun batangnya. Oh, itu bisa ngehalusin Pak. Itu malah bisa bikin lucu. Terus kalau menurut lo gimana Pen? Ya sama sih dari segi waktu juga lebih lama ya. Jangkauan juga lebih sulit, susah sih sebenarnya. Dari segi waktu berarti lebih cepat ya kalau cuci tanpa sentuh ya? Iya. Ngerjainnya lebih gampang ya? Nyucinya lebih gampang, lebih cepat dan lebih efisien dan gak ngerusak tangan, kaki, gitu kan. Dan baju juga nggak terlalu basah kalau cuci tanpa sentuh itu. Kan lu selama ini kan nyuci nih tanpa sentuh nih. Selama lagi nyuci kan ada waktu tunggunya. Lu ngapain biasanya? Ngerokok, nyuci sambil ngerokok gitu. Rokok bisa. Gitu. Gimana? Sampai gimana? Biasanya kalau lagi nggak ada yang nyuci, biasanya kita ngeluangin waktu buat bersih-bersih di area pencucian. Enggak, kalau waktu tunggunya ngapain? Oh, waktu tunggu. Iya. Saya nunggu. Iya kan waktu tunggu 1 sampai 2 menit kan semprotin sampo 1 sampai 2 menit tuh ngapain? Oh, waktu tunggunya. Oh, bukan saya yang jadi nunggu motor yang saya cuci. Iya sih. Kering. Iya, waktu tunggu nih disemprotin sampo 1 sampai 2 menit tuh ngapain biasanya? Itu. Pertanyaan gua nggak penting tapi perlu ditanyain itu. Kita waktu tunggunya saya waktu nunggu motor yang nggak dicuci. Oh, biasanya kalau waktu tunggu setelah pembilasan. Sebelum iya dari penyemprotan sampo waktu tunggu 1 sampai 2 menit tuh biasanya ngapain? Biasanya kita tuh ngebersihin bagian bawahnya dulu yang airnya, yang samponya udah pada turun, biar nanti pas dibilas lagi tuh nggak muncrat kemana-mana. Oh gitu, jadi selama waktu tunggu gitu sambil bersihin bawahnya. Oh gitu, sambil disemprot gitu ya. Agak menumpuk. Oh gitu. Dari segi kesulitan nyuci touchless ada nggak? Nggak ada. Ada nggak Pen? Paling bagian knalpot bawah sih. Bagian bawah knalpot. Susahnya tuh kayak gimana? Nyemprotnya? Jangkaunya ya susah. Jangkaunya agak susah. Terus biasanya ngakalinnya gimana? Dicek pakai tangan. Cek pakai tangan ya. Kalau enggak sih posisi motornya dipiringin biar kejangkau dan biar kelihatan juga kotoran di bawah knalpot itu. Oh gitu. Biar kejangkau juga dan biar gampang ngebersihinnya. Dari segi kesehatan dan keamanannya gimana cuci touchless? Menurut kalian ada ini nggak dari samponya? Wah tangan gue jadi perih nih gara-gara kena sampo, ada nggak kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Aman Berarti ya samponya ya memang aman karena sertifikasinya udah ISO. Iya. Terus basic nyuci touchless itu pandangan awalnya menurut kalian itu seperti apa? Tahu cuci tanpa sentuh? Saya sebenarnya tuh agak ragu sih pertama pandangan awal itu karena masa iya sih nyuci motor tuh nggak disentuh sama sekali tapi bisa membersihkan gitu kan? Setelah belajar di Gras ini diajarin ternyata memang si samponya itu yang ngerontokin si kotoran itu. Lu kenapa Ben? Belum Bucet dia tadi udah minum. Dan dia kebelet pipis lagi dia. Nih
dingin di sini AC. Oh dingin. Biasa panas. Iya bisa kepanasan di luar. Nah, adaptasinya tuh gimana tuh pas beralih ke cuci touchless? Ada kerepotan nggak sih? Ada kayak gini ya nyucinya gitu. Ya, Sempet ragunya tuh kayak gitu atau gimana? Ya aneh sih awalnya mah kok bisa gitu. Ah. Gak digosok tapi bersih. Sempet ragunya di mana? Ada ragu nggak? Ragunya itu kan kan ketika nyucinya itu kan tanpa sentuh ya. Nah pas dicuci itu tuh pas sudah selesainya tuh takut masih ada yang masih kotor karena kan sama sekali tanpa disentuh kan. Nah awal-awal itu sering kali ngabisin banyak air karena memang kurang yakin. Ternyata kelamaan memang si shampoo-nya itu ngerontokin kotorannya. Oh gitu. Kan kalian nih udah berapa tahun di Grass, nyuci di Grass? Ada 5 tahun kali ya? Padahal Grass baru 3 tahun. Lu dari Tua kapan? banget. Lebih tua dari Grass. semenjak 10 tahun ini lu kerja di Grass. Ada nggak semenjak kapan tuh jadi yakin oh ini sampo setelah berapa lama kerja di Grass, oh ini bagus nih sampo, jadi yakin gitu pakai sampo Grass? Setelah sehari training besoknya tuh langsung percaya. Langsung percaya? Iya. Kalau lu? Cepet banget ya. Iya, banget dong. Kalau lu gimana? Kayak Langsung udah percaya? Udah buktiin sendiri. Ya pas kerja di sini aja sih bener di training. Ya lama kelamaan bener juga nih ternyata samponya yang Jadi tahu jadi gampang ya kerjanya ya dibanding yang dulu kerjanya. Dulu apa nih? Jadi sopir angkot ya sebelumnya? Tukang beca di Bogor Depok. Oh jadi lebih gampang jadinya, lebih enteng gitu ya daripada disuruh sama nyokap bokap lu gitu buat beli gula pasir. Lebih gampang nyuci kayak Lebih gampang nyuci dibanding disuruh mah. lebih gampang nyuci jadinya ya. Ya sekarang saya mau tanya nih, gimana perasaannya setelah menjadi kang cuci tanpa sentuh? Perasaannya biasa aja nggak sih? Kita bahas kan cuci Mana cucinya kayak kang cuci next level? Ya nggak apa-apa sih, jauh biasa aja karena udah terbiasa. Gimana? Nih gua tanya nih sekarang nih, setelah menjadi kang cuci tanpa sentuh, lu balik lagi ke cuci konvensional mau nggak? Cuci gosok? Enggak. Hah? Enggak. Karena dari durasinya, dari tingkat kebersihannya, Ngerjainnya gitu ya? ngerjainnya itu terlalu lama kalau ke cuci gosok lagi. Keamanannya juga. Oh, apa bukan kalian males ya? Kayak gitu. Nggak mau balik lagi juga. Iya. Pegel. Incase nih sabunnya nggak ada, masa lu nggak mau cuci gosok? Harus ada sabun ya tetap ya. Harus ada sabun biar gampang kerjanya ya. Intinya itu Grass Team semua. Adanya sampo touchless itu banyak yang mulai beli, wah sampo touchless itu sampo cuci tanpa sentuh itu iklan istilahnya apa sih namanya? Marketing S2 katanya gitu ya. Marketing S2 ya, iklan itu cuci tanpa sentuh itu settingan. Sebenarnya itu bukan settingan. Cuci tanpa sentuh itu adalah samponya yang bekerja untuk merontokkan kotoran. Petugasnya inilah yang bilas sampo kotorannya itu pakai tekanan tinggi. Jadi cuci tanpa sentuh itu bukan sama sekali nggak disentuh, samponya aja yang ngerontokkan kotoran. Ya nyucinya tetap, motornya tetap didorong kayak gitu, tetap dicek satu-satu, disentuh satu-satu kayak gitu. Cuman prosesnya aja, proses ngerontokin kotorannya itu tanpa sentuh. Jadi nggak perlu disikat lagi. Nah, sekarang setiap kali nyuci motor berapa lama yang dibutuhin waktunya? Buat nyuci motornya aja itu sekitar 7 menitan. Buat kotoran yang agak tebal itu 7 menitan dan sama aja jawaban lu. Jawaban lu sama aja. Ya bagus sih dia ngerjainnya sama, berarti konsisten gitu. Ya sama aja lu ngerjainnya. Waktu cuci motor itu 7 menitan, motor yang kotor sekali 7 menitan ya sama aja berarti. Ya, waktu ngerjain motor 7 menit itu sama pengeringan. Oh tidak. Enggak. Cuci doang. Cuci aja. Ngeringinnya gimana? Ditiup. Ngeringinnya kita dielap. Dilap bukan tanpa sentuh, ditiup. Pukul gitu. Kemeng enggak ini, kemeng enggak? Pas niup motor. Gak pernah nyoba juga mas. Dia kerjainnya kan niup motor kan. Habis tar oksigennya. Wah, gak konsisten lu nyuci tanpa sentuh. Nyuci itu tanpa sentuh.
ngeringinnya juga tanpa sentuh, ditiup sampai kemeng ini loh. Sampai kayak niup balon. Ya, nextnya kayak gitu ya. Oh, enggak Pak. Makasih. Jadi selesai dicuci motor bau jigong. Nanti udah selesai dicuci lagi. Udah bau. Ada aromanya gitu, ada fragrance-nya. Kalau istilah kimia itu ada fragrance-nya. Dari aroma mulut. Oh, boleh tuh jadi ide. Ada tuh kalau kelihatan body weight. Jadi aromaterasi. Motornya aromaterasi jadinya gitu. Lu mendingan lu ngeliat dia diem aja kayak lu dia baca lemes nanti. Nah terus paling banyak enak ya kopinya ya? Putih warnanya. Bening nih. Kopinya bening. Ya paling banyak berapa banyak nih nyuci motor dalam satu hari? 20 lebih sih. 20 lebih? Ya 20 lebih. Kalau cuacanya bagus tuh dari pagi sampai sore itu bisa sampai 50 motor. 50 motor? 50 motor. Semuanya punya ban depan belakang motornya. Ya. Dan biasanya tuh Nyestang juga. Sama rem. ya kan takutnya kan. Kacau. Nah biasanya kalau cuacanya bagus dari pagi sampai sore itu tuh masih banyak yang ngantri biasanya. Dan biasanya kita dapat tuh 50. Tapi kalau cuacanya agak mendung atau hujan ke sorenya, dari pagi sampai siang itu kita bisa dapat 15 sampai 14 motor. Nah kalau yang saya dengar di Mitra itu ada satu hari bisa sampai 120 motor. Siap nggak lo kayak gitu? Cuci. Siap kalau ada yang ngantri. Siap. Main bantuin juga. Tapi 50 motor ke dalam waktu 50 motor itu gimana? Repot nggak nyucinya? Repot itu waktu istirahat kita pun keganggu. Kalau gitu. dari pagi sampai sore 50 motor itu jadi ada keganggu waktu istirahat. Jadi di yang bikin lama apa proses pengeringan? Pengeringannya yang lama ya, makanya ditiup kan gue bilang tadi. Sedot nggak bisa. Pengeringannya dilap sih harusnya ditiup. Gitu. Langsung kering gitu. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih. Pas pertama kali nyuci itu pernah dapat komplain nggak? Waktu pertama banget ya kan. Waktu pertama banget masuk di GRAS. Itu kan udah selesai training seminggu kalau nggak 1 bulan. Kita kan nyuci motor sendiri tuh Pak. Nah di situ tuh kan ada motor yang nggak terlalu gede, nggak tahu motor Tiger, nggak tahu motor Bison ya, yang sedikit gede-gede gitu kan dari saya. Banteng. Bison. Jadi motor banteng. Nah di situ kan lagi standar 2 kan. Standar 2 tuh saya tuh nggak jaga keseimbangan badan. Aku bawa sama motornya jatuh. Terus yang punyanya panik kan. Motor gua tuh. Jatuh kan. Datang yang punyanya motornya jatuh, saya juga kebawa sama motornya. Bukan saya lepas jatuh pluk gitu kan. Saya kebawa sama motornya, yang punyanya datang, saya naikin lagi. Ternyata memang nggak ada kerusakan sama motornya, aman-aman aja. Dan akhirnya dia masih motornya mau dicuci lagi motornya. Oh gitu. Jadi ini komplainnya bukan masalah nyuci ya, tapi saya bingung barusan tuh cerita sedih atau cerita senang. Dia ketawa loh dia. dia tuh selalu ketawa loh. Nggak tahu dia ngetawain motor yang jatuh. Jadi untuk motor yang jatuh nanti tolong dipastikan lagi nih. Saya bingung nih orang. Terus ini kan dia udah selesai dicuci. Jadi, sedih. Sedih. Ayo, nah gitu sedih. Udah selesai dicuci motornya. Paksa. Kayaknya kejedot. Dia kejedot gua sendiri. Gimana? Udah selesai dicuci motornya. Mati kan? Mati nggak bisa nyala. Dinyalain tuh nggak nyala. Terus banyak orang pas bapaknya yang itu tuh nyalain motornya ternyata nggak nyala. Banyak orang yang bantuin kan. Dari situ ditanya sama yang nyamperin, Pak, motornya kenapa mati? Kata yang punya motornya, ini tadi motor saya jatuh. Kata saya dalam hati kan, ini bukan karena motor jatuh terus motornya mati, kata saya kan. Karena emang businya yang kesiram air. Gitu kan. Gitu, karena motornya motor tua ya. Motor tua ya. Jadi terus nextnya gimana? Pas udah tahu cara kan itu
kejadiannya itu karena kesiram air ya. Nextnya kalau misalnya ada motor-motor kayak gitu gimana penanganannya? Penanganannya paling kalau pembilasan berarti ya? Dari pembilasannya diperhatikan lagi, dikasih jarak lagi kalau di bagian kayak karbu, busi itu diperhatikan lagi atau dikasih jarak lagi, penyemprotan atau penyiraman atau pembilasannya lagi. Biar kagak mati lagi motornya. Cat melotok nggak sih kalau pakai tekanan tinggi? Cat enggak ngelotok kalau cat bagian ori. Kayak bagian pabrik. Itu bawaan motornya gitu kan. Katanya kan banyak yang bilang tekanan tinggi itu bikin ngelotok. Pernah nggak ada kejadian ngelotok cat? Pernah sih. Pernah? Ya, di bagian knalpot di motor PCX. Ya mungkin itu emang salah dia sih karena baru semalam dia repaint, besoknya dicuci di sini. Nah, jadi ngelotok karena masih baru. Bagian apanya knalpot? Bagian knalpot. Lehernya? Tameng knalpot. Oh, gitu baru di repaint langsung dicuci. Oh, biasanya kan kalau proses painting itu butuh berapa lama Pak nunggunya? Sebulan ya biar catnya matang. Yeah. emang harus setiap grass team semua kalau misalnya cat custom itu nggak bisa langsung dicuci, harus didiamkan dulu selama minimal tuh 1 bulan lah biar catnya itu matang dan merata nempel di body kayak gitu baru bisa dicuci. Walaupun dengan tekanan tinggi jarak dekat pun cat tidak akan ngelotok kalau di catnya dengan benar kayak gitu. Terus ada komplain lagi. Gimana? Yang sering terjadi komplain itu ketika setelah motornya dicuci suka mati, dan biasanya mati di bagian motor beat atau motor matic. Itu sering terjadi di bagian motor matic itu si ininya cangklongnya itu benar yang kayak tadi yang businya. Dan sering juga kita nemu tuh motor mati itu gara-gara kemasukan air dari knalpot. Oh gitu, jadi ada jadi masuk air masuk pas ngebilas air masuk ke knalpot, mati motornya nggak nyala-nyala. Lu sengaja kali masukin knalpot gitu, nyemprotnya cut gitu. Itu sering juga mati soalnya. Oh kayak gitu, berarti untuk masalah dari sampo itu nggak ada kendala ya, nggak ada komplain masalah atau ada komplain kurang bersih gitu, ada nggak nyuci? Nggak ada kalau dari samponya. Wah bohong, gua banyak di sosmed ya, banyak gua komplain nih kurang bersih banyak di kita tuh tempat orang. Di kita tuh di Mitra itu cucinya. Di Mitra ya banyak. Ada di kita. Gitu gimana itu komplain kayak gitu? Ada nggak pernah ada yang komplain langsung ya ngecek? Oh biasanya tuh kalau komplain itu jarang ada yang langsung. Paling kalau udah pulang di rumah baru kelihatan. Dia baru videoin, fotoin terus diupload di sosial media kan, langsung komplain ke pusatnya. Iya, ke grass team semua. Kalau misalnya habis nyuci itu langsung dicek. Nanti kalau misalnya masih kotor dicuciin lagi ya? Cuciin lagi. Oh, katanya dicucinya pakai sampo lagi atau dijilat? Sampai bersih. Dicelupin dong. Untuk kalian berdua nih satu-satu saya tanya dari Pendi dulu deh yang dari tadi ya saya tanya biar lupa. Pen, ada nggak pernah tamu yang ngejengkelin buat lo? Jengkelin. Ada sih. Komplain yang ngejengkelin tuh kayak gimana? Contohnya? Maksudnya komplain langsung? Iya, komplain langsung ngejengkelin gitu. Kayak gimana contohnya? Oh, dia ini sih apa sih? Kotoran itu susah dihilangin, dilap juga. Juga udah nempel gitu di mesin. Oh gitu. Kan dia udah kena panas mesin terus ya kan. Nah itu nempel, udah jadi kerak lah ya. Kerak itu udah gak bisa dikasih tahu. Kadang suka bebel juga. Iya karena kan lu bukan orang tuanya. Orang tuanya aja ngasih tahu susah apalagi lu. Dia cuma ngasih tahu orang grass team, ngasih tahu ini tuh kotoran. Ya sama orang tuanya aja belum tentu nurut dia dikasih tahu. Lu lagi. Kalau lu mau bapaknya sih mungkin dia nurut. Udah. Mules dia di sini. Mules. Terus apa lagi? Pas cobain lap ternyata emang bener, tapi dia masih buka bete gitu. Oh gitu. Nah jadi ada beberapa kotoran yang di mesin itu yang bisa dirontokkan sama sampo, dan ada beberapa kotoran juga yang nggak bisa dirontokkan oleh sampo. Contohnya kotoran yang nggak bisa dirontokin oleh sampo itu oli itu harus pakai cairan khusus lagi, pakai motor cleaner atau kotoran-kotoran yang berkerak lainnya.
sebenarnya itu masih bisa diakalin ya pakai motor cleaner ya. Cuman memang penggunaan motor cleaner itu nggak bisa sembarangan dan ada biaya servisnya lagi untuk ngebersihin mesin kayak gitu kan ya. Nah, dan untuk lu gimana, Bal? Yang ngejengkelin. Ada yang nyuci, udah beres nyuci, pulang. Udah pulang dicek motornya ternyata ada yang kotor. Nah, udah ada yang kotor itu dia tuh sengaja fotoin, kasih bukti dan langsung komen di sosial media. Sosial media di sosmed. Di situ katanya ada bagian bawah spakbor atau dari atas spakbor. Atasnya ada dashboard. Di situ ada ini nih dashboard. Nah, di situnya kotor kan, Spion. Biarin aja gue lagi berpikir ini muter-muter jelasin dia kayak gimana. Gue lagi berpikir muter-muter. Ayo ceritain. Kan kelihatan kotor tuh bagiannya itunya. Dia fotoin terus dia upload di sosial media, katanya abis selesai nyuci di grass kok masih ada yang kotor kan. Dia komennya itu atau dia fotoinnya itu setelah di rumah. Sedangkan kalau posisi dia pulang ke rumah itu kan takutnya di jalannya itu ada noda atau ada yang nempel ke motornya kan. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh lebih baik kalau memang udah selesai dicuci, setelah dibilas atau dilap, dikeringin, itu langsung dicek sama orangnya di tempat. Jadi kalau memang ada yang kotor langsung bisa gitu ya, dikasih tahu lagi sama tukang cucinya. Nanti dicuci lagi ini. Harus, nah mungkin ada customer atau grass team semua ada yang malu-malu buat komplain. Tapi mungkin dari kitanya, dari lulu pada saat selesai nyuci langsung tawarin ke customernya, Pak ini cek dulu Pak gitu, takutnya masih ada yang kotor gitu, tawarin aja dulu gitu. Itu yang penting kita udah ngingetin ke dia gitu, kitanya udah ngingetin ke dia, Pak cek dulu ada yang kotor apa enggak. Nanti dia mau ngecek atau enggak, atau dia udah percaya sama hasil kualitas kalian sih udah nggak masalah kayak gitu. Yang penting kalian udah ada tindakan untuk menawarkannya dulu untuk dicek kayak gitu, biar mereka nggak malu-malu buat komplain kayak gitu. Dia lagi kesambet ya. Dari tadi tahu nggak jelas. Dapat pencucian gua nggak ada yang training, mending pindah ke training. Jelaskan nih. Oke, langsung tarik aja, mau nggak? Ngapain sih lu masuk keluar dulu, lu mau opening? Kalau di sini banyak keluar aja, mending pindah tempat gua. Emang dia masuk tadi? Udah. Ya nggak apa-apa, nanti dimasukin aja Pak dia. Nah, untuk penutup kali ini yang penting kepada seluruh grass team yang mencuci di mitra ataupun di tempat kita harus enak minumnya. Meminimalisir. Pucatnya dari tadi minumnya baru sekarang. Jadi untuk seluruh grass team yang ada di seluruh Indonesia saat selesai mencuci, jika memang operator cucinya tidak menawarkan untuk dicek, selalu yang penting dicek hasil kualitasnya kayak gimana. Kalau misalnya memang masih kotor, langsung cucikan lagi, Pak ini masih kotor, tolong cucikan lagi atau tolong bersihkan lagi. Nah, kesimpulannya seperti itu untuk masalah perihal komplain. Dan pernah ada nggak komplain dari cucinya dipegang sih, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Enggak sih, paling itu pernah ngelap. Nggak ngelap ya? Ngelap, nanya ini cucinya nggak disentuh tapi kok ngelapnya disentuh. Oh ya kayak gitu kan tadi yang gue bilang kan, ditiup kan nextnya ya, dengan aromaterasi kan. Itu produk terbaru nanti kita aromaterasi gitu kan ya, ditiup, janji ya ditiup ya, jangan dilap. Jadi grass team semua, cuci tanpa sentuh itu adalah sampo yang merontokkan kotoran. Jadi si samponya ini ada cairan aktif yang khusus mengangkat kotoran, sehingga itu tidak perlu digosok atau tanpa disentuh. Cucinya ya, kalau proses pengeringan beda lagi. Pengeringan ya tetap dielap menggunakan microfiber, bisa aja menggunakan blower, tapi itu hasilnya tidak akan maksimal karena hanya menyapu air. Jadi untuk pengeringan supaya tidak menjadi water spot harus menggunakan microfiber yang betul dan tidak membuat baret halus pada bodi kendaraan. Seperti itu ya semuanya. Grass team semuanya ingat pesan-pesan yang sudah saya sampaikan. Oke,
untuk podcast kali ini saya akan lempar kembali mereka keluar untuk bekerja. Untuk itu kita tutup ya podcast kali ini. Ada Oh, ada dong. Ada pesannya. masukan. Iya. Absurd dia. Iya, random banget. Ini kan kayak minum kan. Gitu ya. Buat para kang cuci atau mitra kita di luar sana, biasanya tuh kita sering kena komplain itu pas di pengelapan, pengeringan. Karena pengeringan itu kan harus pakai microfiber yang benar-benar kering ya. Soalnya kalau microfibernya basah itu nanti pas dilap ke bagian body, setelah di bagian udah dilap, nanti suka ada kayak bekas air kotor gitu. lagi. Iya, nah bekas air itu yang enggak kering itu nanti dia ngering, dan ketika dikasih ke dia atau diserahkan lagi motornya ke yang punya, kotor lagi. Nah, ternyata itu bukan kotor, sebenarnya bukan kotor tapi air dari microfiber yang basah itu. Nah, jadi usahakan kalau buat pengeringan diusahakan si microfibernya itu benar-benar kering atau enggak pakai dua microfiber. Jadi yang pertama buat ngebilas atau ngekeringin pertama, nanti buat ngekeringin yang benar-benar keringnya pakai lap yang lain lagi gitu, biar si lapnya itu tetap kering, ada yang satu gitu, yang satu kering, yang satu basah. Ya, dari Pendi. Ya, kalau buat saya sendiri mah singkat aja, perbaiki aja kualitas cucinya, ikuti SOP yang udah dikasih sama Gras, pasti bakal ini sih bagus nanti kualitas cucinya. Gitu aja. Semoga lancar. Dan buat ini Pak, buat yang mau nyucinya, lagi. Tausiahnya ada lagi. Gimana? Tadi kan pesan buat yang cucinya kan, biar pengelapan itu diperhatikan lagi. Nah, sekarang buat yang mau nyucinya, tolong kalau basa-basi itu yang agak berbobot atau yang agak masuk akal gitu Pak. Saya lagi nyuci, terus yang datang yang nyuci kan, terus dia ngomong, "Bang, bisa nyuci?" Lah, kan salah gitu kan. Coba kalau basa-basi itu yang agak apa gitu kan, nggak gitu juga maksudnya, kan nggak sih, "Bang, bisa nyuci?" Kan lagi nyuci nih Bang. Ngapain kayak gitu loh. Awal gimana kata nanyanya kayak, "Bang, antri berapa lagi ya?" Gitu kan bisa kan. Jadi Gras Team semua nih pertanyaannya harus dengerin. "Bang, saya antrian ke berapa nih?" Maksudnya gitu loh. Kayak gitu ya nanyanya ya. Itu cengkel Pak. Untuk orang yang suka datang nanya, "Bang, bisa nyuci?" Ditanyanya kayak gitu aja katanya, "Bang, antrian ke berapa?" gitu. Bisa nyuci bisa ya. Masa nggak bisa gitu. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Balik lagi bersama saya Ken, saya Iqbal, Saya Ape. izin pamit. Salam tanpa sentuh. Syuk. Ini